Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang development materi model. Saya akan menjelaskan model yang pertama, yaitu model pengembangan EDI. EDI muncul pada pengetahuan yang dikembangkan oleh Resier dan Moda. Model ini dikembangkan oleh Molenda 3. Ini sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan untuk pengembangan instruksional. Molenda mengatakan bahwa model EDI merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan sesuai digunakan untuk penelitian pengembangan. Ketika digunakan dalam pengembangan, proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif. Menurut Mulyati Ningsip pada tahun 2011, model EDI adalah model yang dianggap lebih rasional dan lebih lengkap dibandingkan dengan model lainnya. Oleh sebab itu, model ini dapat digunakan untuk berbagai pembentukan pengembangan produk seperti model strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan yaitu menggunakan rangkaian infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan pendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan, yaitu yang pertama analisis atau analisa, yang kedua desain atau perancangan, yang ketiga development atau pengembangan, yang keempat implementation, dan yang kelima evaluation. Dari model ini kelebihan dari model EDI ini yaitu model ini sederhana dan mudah dipelajari dan strukturnya yang sistematis. Sedangkan kekurangan dari model EDI ini, tahap analisis memerlukan waktu yang lama dan tahap analisis ini mendesain atau pendidik diharapkan mampu menganalisis dua komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi dua, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Dua komponen analisis ini yang nantinya akan mempengaruhi lamanya proses penganalisis siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. Dua komponen ini merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi tahap mendesain pembelajaran yang selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Via Almanisa. Baiklah, saya Via Almanisa akan menjelaskan tentang model pengembangan Azure. Model pengembangan ini salah satu model yang dapat menuntun pembelajaran secara sistematis untuk merencanakan proses pembelajaran secara efektif. Model ini telah diperkenalkan oleh Heinrich Molenda Russell pada tahun 1989. Desain pembelajaran Azure merupakan salah satu desain pembelajaran sederhana, mudah dipelajari, serta memanfaatkan media dan teknologi. Model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Selain itu, model desain pembelajaran Azure ini juga merupakan suatu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM. Adapun jenis Azure yaitu yang pertama analyze learners atau menganalisis peserta didik, yang kedua state objective merumuskan tujuan pembelajaran atau kompetensi, yang ketiga select method, media dan materials yaitu memilih metode, media dan bahan ajar, yang keempat utilize materials memanfaatkan metode, media dan bahan ajar. Yang kelima, recognize learner participation atau partisipasi di pembelajar. Dan yang keenam, evaluate and revise. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niken Larasati. Baiklah, saya Niken Larasati akan menjelaskan tentang model pengembangan Tomlinson. Pengembangan bahan adalah bidang studi dan usaha praktis, sebagai bidang mempelajari prinsip-prinsip dan prosedur desain, implementasi, dan evaluasi bahan ajar bahasa Tomlinson 2001.
Sebagai usaha praktis itu mengacu pada apapun yang dilakukan oleh guru atau pelajar untuk menyediakan bahasa untuk mengeksplorasi sumber-sumber yang memaksimalkan kemungkinan asupan dan untuk merangsang keluaran yang bertujuan, dengan kata lain penyediaan informasi tentang dan atau pengalaman bahasa dengan cara yang dirancang untuk mempromosikan pembelajaran bahasa. Idealnya dua aspek material interaktif karena studi teoritis menginformasikan dan diinformasikan oleh penggunaan bahan kelas. Tomlinson 2000. Pengembangan materi mungkin menulis teks, bercerita, membawa iklan ke dalam kelas, mengungkapkan pendapat, memberikan contoh penggunaan bahasa, atau membaca puisi dengan suara keras. Apapun yang mereka lakukan untuk memberi masukan, lakukan dengan cara terkait dengan apa mereka ketahui, bagaimana bahasa dapat dipelajari secara efektif. Peserta didik, bagaimana hal itu harus disediakan dan apa yang dapat dilakukan dengannya. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.